Oke kawan-kawan, jika B log A sama dengan negatif 2 dan 3 log B sama dengan 3 log 2 dikali dengan 1 plus 2 log 4A, yang ditanyakan adalah nilai dari 4A plus B berapa, artinya ada dua persamaan. Nah, kita gabungkan persamaan itu sebenarnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari persamaan yang kedua, di sini ada variabel B, ini juga ada variabel A gitu ya. Artinya kita bisa mendapatkan salah satu nilai terlebih dahulu, misal mendapatkan nilai B atau mendapatkan nilai A dari persamaan pertama, nanti kita substitusikan ke persamaan kedua, biar variabelnya satu, sama. Misalnya B semua atau A semua. Nah, dari persamaan pertama nih kita mainkan. Di situ ada B log A sama dengan min 2. Jelas di sini kita menggunakan konsep atau bentuk umum dari logaritma. Jadi kalau kita punya A log B sama dengan C, artinya kalau kita rubah menjadi suatu bentuk perpangkatan, ini kita dapatkan A pangkat C sama dengan B, gitu ya. Nah, sehingga nilai yang di persamaan pertama itu ada B log A sama dengan min 2, maka kita bisa merubah menjadi perpangkatannya adalah B pangkat min 2. Nilainya sama dengan A. Nah, ini kita sudah punya satu persamaan yang bisa kita gunakan untuk disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Nah, paling enak karena kita lihat dari persamaannya seperti ini, maka yang kita ganti adalah nilai A-nya saja. Dari sana kita dapatkan 3 log B sama dengan 3, ini log ya, 3 log 2 dikalikan dengan 1 plus 2 log 4 kali, nah B-nya kita ganti, A-nya kita ganti jadi B pangkat min 2. Kita ganti seperti itu. Nah, kita mainkan sekarang. Nah, semuanya dari sini, oke, yang ini sudah 3 log nih ya, 3 log B, berarti ini kita mainkan tetap 3 log 2, karena ini bentuknya perkalian, sementara di sini adalah 2 log, maka kita bisa rubah dulu aja yang satu ini menjadi bilangan logaritma, berarti nilai 1 itu kan sama saja 2 log 2. Kita tambah dengan 2 log yang dari sini tetap 4 pangkat min 2. Kita dapatkan 4 kali B pangkat min 2. Nah, sip. Kita sudah punya bentuk logaritma yang nilainya sama nih, 2 log, ini juga 2 log. Berarti kalau penjumlahan, maka dikalikan. Berarti dari situ kita punya, kita tuliskan lagi 3 log B, 3 log 2 dikalikan, maka yang di situ akan mendapatkan nilai apa? 2 log 2-nya kita kalikan dengan 4 pangkat min B, berarti 4 kali B pangkat min 2, berarti 8 dikali B pangkat min 2. Nah, ini bentuknya perkalian teman-teman, ya kan? Artinya kalau kita kalikan, ini 2 sama 2-nya, luruh dia, berarti kita punya 3 log B sama dengan 3 log 8 kalikan B pangkat min 2. 3 lognya udah sama, ya kan? Bilangan logaritmanya udah sama. Kita luruhkan lagi, dapat di situ, gitu kan? Artinya dari sini kita bisa dapatkan nilai B. Nah, B pangkat min 2-nya ini kita pindahkan saja ke kiri. Jadi bagi kan? Artinya jadi bagi B pangkat min 2 sama dengan 8. Karena ini min 2 dibikin positif, berarti kan artinya B dikalikan B, ini B ya, kalikan B pangkat 2 sama dengan 8. Oke, dari sini kita punya B pangkat 3 sama dengan 8. Dapat nilai B-nya. Berarti kalau gitu B adalah akar pangkat 3 dari 8. Berapa? 2. Dapat nilai B-nya adalah 2. Oke, kita mainkan sekarang. Nilai A berapa tadi? A adalah ini, kita masukkan sini. A itu nilainya B pangkat min 2. Berarti A adalah 2 pangkat min 2. Kalau kita substitusikan di situ, berarti kita dapatkan nilai A sama dengan 1/4, ya kan? Karena min 2 nih, berarti sama saja 1/2 pangkat 2. Nilainya 1/4. Tinggal kita ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah 4 dikalikan A, A-nya 1/4, ditambah B, B-nya 2, masuk di situ. Berarti di sini dapat 1, hore-hore ya, dapat 1 plus 2, nilainya 3. Berarti pertanyaan itu terjawab, jawabannya 3, ada di pilihan jawaban E. Oke, kawan-kawan, soal ini ada suatu nilai A1, A2, A3, dan seterusnya ini, titik-titik artinya di sini ada A4, A5, dan seterusnya sampai AN. Di mana mereka adalah bilangan-bilangan asli yang berlainan. Nah,
bilangan-bilangan itu memenuhi suatu persamaan 2 pangkat A1 ditambah 2 pangkat A2 ditambah 2 pangkat A3 ditambah 2 pangkat A4 dan seterusnya sampai 2 pangkat AN nilainya sama dengan 2018. Pertanyaannya adalah berapakah nilai A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai ditambah AN nilainya berapa. Nah, dalam hal ini artinya kita jelas memainkan perpangkatan pertama, lalu kedua, kalau kita perhatikan sekilas nilai dari 2 pangkat A1 ditambah 2 pangkat A2 ini merupakan suatu deret, ya kan? Artinya ini soal ini kita memainkan antara materi eksponen, deret. Nah, deretnya kita lihat itu jelas deret geometri karena ada suatu nilai 2 pangkat. Nah, penjumlahan ini ada suatu deret geometri. Nah, satu lagi jelas pemanfaatan pemahaman tentang konsep bilangan. Nah, karena dari deret geometri ini yang pertama kita lihat ada 2 pangkat A1 sampai 2 pangkat AN yang penjumlahan sampai suku itu. Nah, hasilnya adalah 2018. Secara logika berarti pangkat AN ini yang terbesar atau bilangan suku terakhirnya ini paling tidak itu adalah separuh lebih dari 2018. Jadi 2 pangkat AN itu bernilai, kotak ini anggap aja kotak ya. Kotak itu nilainya adalah paling tidak mendekati setengah dari 2018. Ini ya, mendekati. Nah, kita lihat AN adalah bilangan asli. Sehingga teman-teman dari sini langsung bisa menyimpulkan bahwa AN itu nilainya adalah berapa yang mendekati nilai perpangkatan 2 yang mendekati setengahnya 2018 itu berapa? 1009 ya. Nah, ini mendekati berapa? Nah, artinya AN ini jelas kita bisa melihat bahwa AN itu nilainya adalah 10. Kenapa 10? Karena 2 pangkat 10 itu nilainya adalah 1024. Ini yang paling mendekati dengan angka 1009. Nah, artinya dari sini bisa kita misalkan bahwa bilangan asli yang berlainan tersebut itu bisa kita mainkan adalah A1, kita anggap bilangan asli paling kecil kan 1. Artinya ada 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai 2 pangkat 10. Karena tadi kita menyimpulkan sementara AN adalah nilainya 10. Ini berjumlah berapa? Nah, kita jumlah berapa? Nanti tinggal kita sesuaikan dengan nilai 2018 ini. Gitu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat ini jelas deret geometri. Deret geometri di mana suku pertamanya adalah 2 dan rasionya teman-teman sudah bisa menyimpulkan di sini rasionya adalah 2. Ya kan? Karena pembeda atau rasio pengali antar suku itu ada 2. 2 ke 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 ke 2 pangkat 3 itu ada suatu pengali nilainya adalah 2. Nah, untuk mencari deret N suku pertama dari deret geometri di mana rasionya itu lebih dari 1, cara enaknya adalah pasti rasionya kita kurangkan 1. Naikin aja ke atas R-1-nya itu. Nah, tinggal ini kita kalikan dengan suku pertama, R-nya kita pangkatkan dengan N. Nah, ini formulanya. Oke, sekarang kita menghitung nilai dari deretnya itu sehingga kita mainkan ada S10. S10 artinya kita punya di situ A-nya adalah 2, R-nya 2, pangkatnya 10 min 1, yang bawah ada 2 min 1. Kita mainkan berarti ada 2, ini jelas 1 ya. Tidak berpengaruh penyebutnya 1, artinya tinggal kita menghitung pembilangnya saja. Dikali dengan 2 pangkat 10 itu adalah 1024 dikurangi 1. Kita mainkan berarti di situ ada 2 kali 1023. Kita dapatkan nilainya adalah, tak tulis bawah aja, ada 2046. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat nilai dari penjumlahan antara 2 pangkat 1 sampai ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 10 itu adalah 2046. Tak tulis di sini. Berarti ini sudah kita bisa buang, di situ ketemu nilainya 2046. Sementara teman-teman, nilai yang diminta itu adalah berapa? 2018. Artinya ada suatu selisih. Ya kan, 2046 dengan 2018 ada selisih tuh. Selisihnya adalah 28. Sehingga dari bilangan-bilangan ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan seterusnya itu ada yang kita hilangkan sebanyak 28.
Kita pasangkan nilai-nilai itu sebanyak 28. Nah, ini terjadi, 28 itu terjadi ketika kita pecah dari nilai-nilai ini adalah 4, ini kan 4 nih, ini 4, ini 8, berikutnya lagi 16. Nah, ini kalau kita tambah, ketemunya adalah 28. Nah, ini yang kita hilangkan adalah 4, 8, dan 16-nya. Sehingga dari suku-suku yang tadi itu, artinya duanya ini, yang ini, barisan deretnya itu, yang tersisa hanya 21 ditambah 2 pangkat berapa? 2 pangkat ini 2 pangkat 4 hilang ya, sampai 2 pangkat 4 hilang, berarti 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 9 ditambah 2 pangkat 10 sama dengan 2018. Nah, teman-teman tinggal mencari hasil penjumlahan antara ini nih. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dijumlahkan. Nah, itu yang ditanyakan. Artinya nilai dari pertanyaannya itu adalah 1 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 10 itu tadi. Nah, ini masih enak, artinya teman-teman untuk menghitung manual masih bisa lah. Kalau misal pun harus menghitung dengan strategi itu pun masih bisa dimainkan. Artinya kita tulis lengkap aja, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah berapa? 10. Kita mainkan dulu sampai tambah 10, ini masih lengkap nih. 10 jumlah pertama dari deret yang asli bilangan berurutan. Artinya ini teman-teman bisa memasangkan nih, 1 tambah 10, 2 tambah 9, 3 tambah 8, semua pasang nilainya 11. Karena ini ada 10 bilangan, maka ada 5 pasang. Berarti ada 5 kali 11, dan hasilnya 55. Nah, yang hilang siapa? Yang hilang adalah 4, yang hilang adalah ini, yang hilang adalah 2, 3, 4. Nah, ini yang kita busak adalah 2, 3, 4. Antara itu yang hilang. Berarti 2, 3, 4 ini jumlahnya adalah 9. Artinya nilai dari A1 ditambah A2 ditambah terusnya sampai AN itu adalah 55 yang kita kurangi 9. Hasilnya adalah 46. Ada di pilihan jawaban C. Oke kawan-kawan, soal sistem persamaan berikutnya di sini ada syarat untuk nilai X lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Berarti dua-duanya harus positif. Di mana persamaan-persamaannya adalah 3 kalikan X kuadrat min 1 dikurangi 2 yang dikalikan dengan Y plus 1 sama dengan min 1. Di persamaan kedua ada min 2 yang dikalikan dengan X min 1 plus 3 dikalikan Y plus 1 sama dengan 13. Nah, kalau kita lihat di sini, yang bisa kita kalau harus mengeliminasi atau mensubstitusi ya, di situ kan ada nilai X, karena variabelnya ada 3 tuh, X kuadrat, X sama Y. Nah, artinya ada yang sama, Y plus 1. Ini variabelnya dan koefisiennya adalah min 2 dan 3. Kita hilangkan itu aja, kita eliminasi. Berarti ini kita kalikan 3, ini dikali 2, gitu aja. Biar bisa eliminasi untuk persamaan yang ada Y plus 1-nya. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 9 dikalikan X kuadrat min 1 dikurangi 6 dikalikan Y plus 1 nilainya adalah negatif 3. Semuanya kalikan 3. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah berarti ada kaliin 2 semua. Berarti ada negatif 6 X min 1 ditambah 6 kali Y plus 1 13 kali 2 berarti ada 26. Nah, sip. Sekarang biar dia menjadi 0, kita eliminasi yang ini. Nah, yang ini biar jadi 0 nih. Nah, berarti kita operasinya adalah ditambahkan. Jadi 0. Berarti sekarang kita punya ada 9x kuadrat min 1. Min ini tetap nggak bisa diutak-atik ya, karena variabelnya berbeda itu. Berarti ada negatif 6 dikalikan x min 1 sama dengan kita tambah berarti adalah 23. Dapat dari situ 23. Nah, oke, mana? Oh, ini salah. Ini harusnya kita ganti dulu. Ini kali 2 berarti ketemunya adalah negatif 4. Mumpung belum jauh ya, untung konangan ini. Nah, ketahuan ini. Negatif 4, nggak apa-apa. Berarti di situ dapat tuh. Oke, aman ya, karena ini ada 2 dikali 2. Nah, kok ketemunya 6. Nah, sip. Sekarang kita lanjutkan. Berarti dari sini bisa kita jabarkan tuh. 9x kuadrat min 9. Yang di sini ada 4, negatif 4x ditambah 4. Negatif 23 kita pindahkan ke kiri ya. Jadi negatif 23 sama dengan 0. Dari sini kita punya 9x kuadrat dikurangi 4x. Kalau kita mainkan ini ada berapa nih? Min 5 berarti sama min 23 berarti ada negatif 28 sama dengan 0. Oke, aman ya? Sip. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa kita faktorkan nggak? Bisa.
kita mainkan bentuk pemfaktoran. Ada 9x. Nah, ini yang menarik adalah di sini. Nah, teman-teman mungkin bisa pasangannya macam-macam ya. 9 itu bisa 3 kali 3, bisa 9 kali 1 gitu, bisa macam-macam tuh. Nah, yang jumlahnya 48 itu berapa? 28 gitu. Nah, mungkin cara praktisnya bisa langsung teman-teman lihat di sini, mainkan aja, berarti ada 9x kalikan x misalnya. Yang apa namanya, perkalian 28 nih misalnya 14 kali 2. 14, kenapa 14 kali 2? Kita coba, karena 2 ini ketika ketemu 9 kan jadi 18. 18 kurangi 14 ketemunya 4. Nah, main gitu aja. Karena ada teman-teman sambil bayangin aja ya. Ini ketemu sana 18 nih. Ini ketemu ini jadi 14. 18 dengan 14 bisa ketemu negatif 4. Berarti tandanya adalah yang mana plus, yang mana min kan gitu ya. Berarti kalau ini kita mainkan plus, ini min, karena min 4 nanti jadinya. Oke, sama dengan 0. Nah, dari situ udah dapat tuh. Artinya nilai X sama dengan negatif 14 per 9 atau X sama dengan 2. Jelas di sini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Diminta X-nya lebih dari 0. Berarti kita dapat nilai X sama dengan 2. Kita dapat nilai X sama dengan 2. Nah, dari sini berarti kita bisa mencari nilai Y. Kita bisa ambil salah satu persamaan. Misalkan persamaan 1 boleh, persamaan kedua juga nggak masalah. Kita ambil persamaan kedua misalnya dalam hal ini. Kita ambil persamaan kedua, ini tak garis, red. Nah, kita ambil persamaan kedua, di situ adalah negatif 2 dikalikan X min 2 ya. X-nya kita ambil 2 min 1, ditambah 3 kali Y plus 1 sama dengan 13. Berarti dari sini ketemunya adalah berapa? 1 kali min 2, min 2, min 2 pindah ke sana, berarti jadi plus 2, ketemunya 15 ya. Nilainya 3Y plus 3. Artinya nilai Y sama dengan berapa? 15 min 3 dibagi 3. Dapat nilainya berapa? 12 bagi 3, ketemunya 4. Dapat nilai Y sama dengan 4 tuh. Sehingga langsung bisa kita ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? X kuadrat plus Y. X kuadrat berarti ada berapa? 2 dikuadratkan ditambah 4. Dapat 4 tambah 4, 8. Oke, ketemu jawabannya ada di pilihan jawaban C. Gitu teman-teman, terima kasih.